Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza. Saya mahasiswa dari UIN Araniri Banda Aceh, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan membahas sedikit tentang pengaruh manajemen strategis bagi lembaga pendidikan. Yang pertama itu ada definisi keputusan. Definisi keputusan sendiri adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi-rekomendasi. Itulah yang selanjutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, begitu besarnya pengaruh yang akan terjadi jika seandainya rekomendasi yang dihasilkan tersebut dapat kekeliruan atau adanya kesalahan-kesalahan yang tersembunyi karena faktor ketidakhati-hatian dalam melakukan pengkajian masalah. Dan yang kedua yaitu ada definisi keputusan-keputusan strategis dan kebutuhan akan keputusan strategis. Kebutuhan strategis adalah pilihan tidak terprogram oleh pembuat keputusan tingkat tinggi mengenai serangkaian tindakan di antara berbagai alternatif yang tersedia dirancang untuk mencapai organisasi melalui hubungannya yang efektif dan lingkungannya. Dan yang ketiga di sini ada tahap-tahap dalam pengambilan keputusan. Nah, tahap-tahap dalam pengambilan keputusan yaitu ada 3. Yang pertama, tahap identifikasi, di mana pengenalan masalah atau kesempatan muncul dan diagnosis dibuat diketahui bahwa masalah yang berat mendapatkan diagnosis yang efektif dan sistematif. Yang kedua yaitu ada tahap pengembangan, di mana terdapat pencarian prosedur atau solusi yang baru. Diketahui bahwa proses pencarian dan percobaan di mana pembuat keputusan hanya mempunyai ide solusi ideal yang dibuatnya yang tidak jelas. Dan yang ketiga yaitu ada tahap seleksi, di mana pilihan solusi dibuat. Ada 3 cara pembentukan seleksi dengan penilaian pembuat keputusan berdasarkan pengalaman dan intuisi, bukan analisis logis, dengan analisis alternatif yang logis dan sistematif. Dan dengan tawar-menawar saat seleksi melibatkan kelompok pembuat keputusan dan semua manuver politik yang ada. Seleksi keputusan diterima secara formal, otoritas pun dibuatnya. Dan yang keempat yaitu ada keputusan terprogram dan tidak terprogram. Nah, keputusan terprogram adalah keputusan yang dianggap suatu keputusan yang dijalankan secara rutin saja, tanpa ada persoalan-persoalan yang bersifat krusial. Karena setiap pengambil keputusan yang dilakukan hanya berusaha membuat pekerjaan yang terkerjakan berlangsung secara baik dan stabil. Dalam realitas, keputusan terprogram mampu diselesaikan di tingkat paling rendah tanpa harus membutuhkan masukan keputusan-keputusan dari pihak yang terkait. Dan yang kedua yaitu ada keputusan yang tidak terprogram. Nah, berbeda dengan keputusan yang terprogram. Keputusan yang tidak terprogram biasanya diambil dalam usaha memecahkan masalah-masalah baru yang belum pernah dialami sebelumnya. Tidak bersifat efektif, tidak terstruktur, dan sukar mengenali bentuk, hakikat, dan dampaknya. Habis itu ada yang poin kelima ada proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan terbagi dalam beberapa langkah. Yang pertama, aktivitas intelijensi. Berasal dari pengertian militer intelligence. Simon mendeskripsikan tahap awal ini sebagai penelusuran kondisi lingkungan yang memerlukan pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu ada aktivitas desain. Selama tahap kedua mungkin terjadi tindakan penemuan, pengembangan, dan analisis masalah. Dan yang ketiga di sini ada aktivitas memilih. Tahap ketiga dan terakhir ini merupakan pilihan sebenarnya memilih tindakan tertentu dari yang tersedia. Dan poin yang keenam yaitu ada perubahan dalam keputusan.
Dalam proses berlangsungnya suatu keputusan, tentu tidak selamanya berlangsung sesuai dengan rencana yang diharapkan. Secara umum, dampak perubahan keputusan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, instrumental change. Instrumental change merupakan dampak perubahan keputusan yang dapat diperkirakan atau ditaksir berapa persentase perubahan yang akan terjadi ke depannya, tentu berdasarkan data-data yang terjadi di masa lalu. Dan yang kedua yaitu ada turbulence change. Turbulence change merupakan pengambilan keputusan dalam kondisi perubahan yang sulit untuk diperkirakan. Contohnya bencana alam, perubahan kondisi politik, demonstrasi tubuh, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu ada kualitas keputusan. Di sini kualitas keputusan merupakan mutu dari pekerjaan atau hasil-hasil yang telah dicapai dengan proses yang telah dilakukan, sehingga kualitas keputusan merupakan mutu yang dihasilkan dari hasil keputusan tersebut telah diaplikasikan atau telah diuji secara maksimal dan terlihat hasilnya secara maksimal serta dinilai secara maksimal juga. Tidak maksimalnya tentunya Maka dari itu, untuk menilai suatu kualitas keputusan yang dibuat haruslah diuji secara pendekatan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pendekatan ilmuwan yang dipakai di sini berusaha berdasarkan pada ruang lingkup di mana asal mula awalnya berdiri keputusan tersebut. Dan yang kedelapan yaitu ada solusi dalam menyelesaikan lembaga masalah di bidang pengelolaan keputusan. Nah, di sini ada beberapa solusi secara umum yang dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan persoalan atau membuat suatu keputusan menjadi lebih baik, yaitu yang pertama ada menerapkan konsep keputusan yang cenderung hati-hati dan memikirkan setiap dampak yang akan timbul secara jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, menempatkan setiap keputusan tidak dilandaskan karena satu pihak saja, namun berdasarkan keinginan berbagai pihak, sehingga bertanggungjawabkan keputusan tersebut bersifat perlibatan yang menyeluruh. Dan yang ketiga yaitu ada menghindari pengambilan keputusan yang tidak bersifat ambigu. Keputusan yang bersifat ambigu artinya keputusan yang bersifat tidak jelas sehingga dari pihak maupun karyawan dan lainnya sulit untuk memahami maksud dari keputusan tersebut. Dan yang selanjutnya ada setiap keputusan yang dibuat oleh seorang pemimpin di sebuah perusahaan berdasarkan pada pertimbangan 4 fungsi manajemen. Dengan dipertimbangkan 4 fungsi manajemen ini, diharapkan keputusan yang dibuat ini menjadi lebih seimbang. Dan poin yang terakhir adalah keputusan strategis. Keputusan strategis adalah keputusan yang mengandung resiko besar. Sekali keputusan itu dibuat, maka akan mempunyai dampak luas bagi organisasi. Bisa dibayangkan bila seseorang pemimpin puncak unit organisasi mengadakan perlombaan struktur organisasi yang dipimpinnya. Bagaimanakah? Baik, sekian dari saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.